Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Citra Dewi dari Prodi MKS kelas 4A akan membahas tentang uji parametrik dan non-parametrik. Dalam statistika, proses pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian dibedakan menjadi dua jenis tipe pengujian data, diantaranya pengujian data secara statistik parametrik atau non-parametrik. Statistik uji parametrik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi yang normal. Data yang dianalisis dengan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Jika data tidak terdistribusi normal, maka dapat dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik atau data transformasi agar terdistribusi normal dan dapat dikerjakan dengan statistik parametrik. Di sini ada ciri-ciri statistik uji parametrik, yaitu ada dua, data dengan skala interval atau rasio, data terdistribusi normal. Contohnya ialah uji satu pihak dan uji dua pihak, korelasi produk momen, korelasi ganda, korelasi parsial, analisis hipotesis tentang varian, uji hipotesis beda dua varian, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda. Juga ada keunggulan statistik uji parametrik ada dua, yaitu syarat-syarat untuk parametrik dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji atau dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian homogen. Di sini juga ada kelemahan statistik uji parametrik, yaitu ada tiga. Yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Dan yang terakhir, dalam analisis varian tambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus memiliki kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Selanjutnya ada statistik non-parametrik. Bagian statistik yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu terdistribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas persyaratan dan variannya tidak perlu homogen. Dalam sejumlah statistik non-parametrik hanya menetapkan asumsi agar persyaratan bahwa observasinya harus independen dan bahwa variabel yang diteliti harus memiliki kontinuitas. Ciri-cirinya: data tidak berdistribusi normal, umumnya data berkala minimal dan ordinal, umumnya dilakukan penelitian sosial, umumnya jumlah sampel kecil. Contoh metode statistik non-parametrik: tes binomial, koefiensi kontingensi, rank sum tes, uji Walsh, Chow kuadrat, koefisien Spearman rank, uji Friedman, koefisien Kendall-Tau. Keunggulan statistik parametrik: nilai probabilitas dari sebagian besar uji statistik non-parametrik diperoleh dalam bentuk yang lebih pasti, kecuali untuk kasus sampel yang lebih besar. Tak peduli bagaimana bentuk distribusi populasi yang merupakan induk dari sampel-sampelnya. Apabila sampel-sampelnya kecil atau terpaksa kecil karena sifat hakikat sampel itu sendiri, hanya uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan, kecuali jika sifat distribusi populasinya diketahui secara pasti. Pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Kelemahan statistik parametrik: uji statistik dan parametrik tidak dapat digunakan untuk menguji interaksi seperti dalam model analisis varian. Hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik uji parametrik. Di sini juga ada perbedaan statistik uji parametrik dan non-parametrik. Untuk yang parametrik memerlukan asumsi terdistribusi dari yang digunakan titik. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal. Memerlukan jenis data bersifat metrik kuantitatif. Bisa dikatakan juga bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval atau rasio. Biasanya jumlah data yang digunakan lebih atau sama dengan 30. Data berukuran besar, sebab data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat sentral limit teorema. Dan untuk non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi, sehingga
Sebaran data bebas memerlukan data metrik atau kuantitatif dan non-metrik kualitatif, atau bisa dikatakan bahwa data yang digunakan bisa dalam bentuk data normal, ordinal, interval, dan rasio. Dan yang terakhir, biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.